Tahun 1987, industri arcade sedang dikuasai oleh genre tembak-tembakan atau shoot 'em up dan platformer aksi. Di tengah tren tersebut, Capcom merilis sebuah mesin arcade eksperimental yang diberi nama Street Fighter. Game ini diciptakan oleh dua orang yang namanya sudah tidak asing lagi bagi para penggemar sejarah game, Takashi Nishiyama dan Hiroshi Matsumoto. Dua jenius yang beberapa tahun kemudian akan keluar dari Capcom dan mendirikan Fatal Fury di SNK. Sejarah mesin Street Fighter pertama ini sangatlah unik, bahkan cenderung berbahaya. Mesin versi deluxe aslinya tidak menggunakan tata letak 6 tombol standar yang kita kenal sekarang. Sebagai gantinya, Capcom memasang dua bantalan karet raksasa bertenaga angin. Satu untuk pukulan dan satu untuk tendangan. Mekaniknya brutal. Seberapa kuat karakter kalian menyerang di dalam layar bergantung pada seberapa keras Anda meninju bantalan karet tersebut di dunia nyata. Sayangnya, bantalan ini sering rusak karena diinjak atau dipukul terlalu keras oleh pemain. Sehingga Capcom akhirnya menggantinya dengan panel 6 tombol konvensional, ringan, sedang, dan kuat. Secara permainan, Street Fighter pertama sangatlah kaku. Pemain pertama hanya bisa menggunakan karakter Ryu, dan pemain kedua hanya bisa menggunakan karakter Ken. Pertarungan terasa berat dan tidak responsif. Namun, Nishiyama memasukkan 3 jurus rahasia yang sangat sulit dikeluarkan: Hadoken, Shoryuken, dan Tatsumaki Senpyukaku. Memasukkan input joystick untuk jurus ini membutuhkan presisi tingkat dewa. Tetapi jika berhasil, jurus tersebut bisa menguras hingga 80% darah lawan. Ini adalah fondasi paling kasar dari fighting game. Sebuah purwarupa yang masih menunggu sentuhan kejeniusan. Meskipun Street Fighter pertama sukses menutupi biaya produksinya, ia bukanlah sebuah fenomena global. Menjelang akhir dekade 20-an, divisi Capcom USA meminta sebuah sequel. Namun pasar arcade saat itu sedang tergila-gila dengan genre beat 'em up atau pertarungan jalanan gulir samping, seperti Double Dragon. Produser legendaris Capcom, Yoshiki Akamoto, mengambil alih proyek ini. Melihat tren pasar, ia memutuskan untuk tidak membuat game tarung 1 lawan 1. Ia dan timnya mengembangkan sebuah game beat 'em up di mana 3 karakter berjalan menyusuri kota sambil menghajar ratusan preman. Capcom memberi nama prototipe ini Street Fighter 89. Namun ketika diuji coba ke distributor mesin arcade, mereka memprotes keras. Mereka berkata, ini bukan Street Fighter. Gameplaynya sama sekali berbeda. Menyadari kesalahan branding tersebut, Capcom akhirnya mengganti nama game itu menjadi Final Fight. Final Fight meledak di pasaran, tetapi Capcom masih berhutang satu sequel sejati untuk Street Fighter. Memasuki tahun 1990, pengembangan sequel sejati akhirnya dimulai di bawah arsitektur hardware CPS-1 atau Capcom Play System 1 yang jauh lebih kuat. Proyek ini dipimpin oleh dua sosok visioner, Akira Nishitani yang dikenal dengan nama Nin sebagai desainer game dan Akira Yasuda yang dikenal sebagai Akiman sebagai ilustrator karakter utama. Nishitani mengambil keputusan paling revolusioner dalam sejarah industri game. Di game pertama, kalian hanya bisa memakai Ryu. Nishitani membuang aturan itu dan menciptakan konsep roster yang bisa dipilih. 8 karakter dari berbagai negara dengan gaya bertarung, kecepatan, berat badan, dan jurus yang sama sekali berbeda. Pemain bisa memilih karakter wanita pertama dalam fighting game arus utama, Chun-Li, monster buas asal Brasil, Blanka, pegulat Rusia, Zangief, hingga tentara Amerika, Kill. Keputusan memberikan kebebasan memilih avatar yang merepresentasikan identitas pemain ini adalah kunci ledakan popularitas Street Fighter 2, The World Warrior saat dirilis pada tahun 1991. Namun, kontribusi terbesar Street Fighter 2 bagi dunia tidak dirancang dengan sengaja. Ia terlahir dari sebuah bug pemrograman. Selama masa pengembangan, Nishitani menyadari bahwa jurus spesial di Street Fighter pertama terlalu sulit dikeluarkan. Untuk mempermudah pemain, ia memperlebar jendela waktu di dalam kode game, memberikan pemain ekstra beberapa milidetik untuk memasukkan arah joystick. Pemrograman ini menciptakan efek samping yang tidak terduga.
Nishitani menyadari bahwa pemain mendaratkan serangan biasa seperti pukulan menengah dan langsung memasukkan input Hadouken sebelum animasi pukulannya selesai, mesin akan langsung membatalkan animasi sisa pukulan tersebut dan langsung menembakkan proyektil. Lawan yang masih dalam kondisi lumpuh sejenak akibat pukulan pertama tidak akan bisa menangkis proyektil yang datang menyusul. Bukannya memperbaiki bug ini, Nishitani yang jenius menyadari potensi kompetitifnya dan memutuskan untuk membiarkan tetap di dalam game sebagai fitur rahasia. Penemuan yang tidak disengaja inilah yang melahirkan mekanik combo. Sebuah sistem di mana rentetan serangan tidak bisa dihindari lawan jika serangan pertamanya masuk. Bug inilah yang meruntuhkan tembok pembatas antara sekedar bermain game dan berlatih game seperti layaknya atlet bela diri sungguhan. Di tahun 1991, Street Fighter 2 The World Warrior resmi didistribusikan secara global. Dan tampaknya bukan sekedar hit komersial, ia menciptakan sebuah subkultur baru. Di seluruh dunia, dari Tokyo hingga Los Angeles, dan dari ganggang sempit hingga pusat perbelanjaan elit di Jakarta, mesin Street Fighter 2 selalu dipenuhi antrean. Budaya baru lahir. Jika kalian ingin menantang pemain yang sedang bermain, kalian meletakkan koin kalian di atas kaca layar mesin sebagai tanda antrian. Ruang arcade yang tadinya sepi dan individualis tiba-tiba berubah menjadi area gladiator sosial di mana reputasi dipertaruhkan hanya dengan satu koin. Dalam mode single player, setelah pemain mengalahkan ketujuh pertarungan dari seluruh dunia, mereka harus menghadapi The Four Grandmaster atau 4 raja dari sindikat kriminal bernama Sadalo. Di versi awal tahun 1991 ini, keempat bos ini dikendalikan penuh oleh komputer dan tidak bisa dimainkan oleh pemain. Mereka adalah Balrog sang petinju, Vega sang matador bersenjata cakar, Sagat sang raksasa Muay Thai yang kembali dari game pertama untuk membalas dendam pada Ryu, dan sang pemimpin tertinggi, diktator tiran bernama M. Bison. Namun ada satu fakta sejarah hukum yang sangat menggelikan di balik nama para bos ini. Di versi asli Jepang, nama sang petinju berkulit hitam itu adalah M. Bison, singkatan dari Mike Bison. Sebuah parodi yang sangat jelas dan terang-terangan dari juara tinju dunia nyata, Mike Tyson. Ketika Capcom bersiap merilis game ini ke Amerika Serikat, divisi hukum Capcom USA panik. Mereka takut Mike Tyson akan menuntut mereka jutaan dolar karena pelanggaran hak cipta figur publik. Untuk menghindari tuntutan hukum tanpa harus merombak ulang aset game, Capcom USA melakukan manuver putaran nama secara darurat. Nama petinju M. Bison digeser ke sang diktator, menjadikannya Master Bison. Nama sang diktator, Vega, digeser ke sang ninja matador asal Spanyol. Dan nama sang matador atau Balrog diberikan kepada sang petinju. Skandal pertukaran nama ini menciptakan kebingungan global selama puluhan tahun, hingga akhirnya komunitas fighting game dunia atau FGC sepakat untuk memanggil mereka dengan sebutan deskriptif, diktator, claw, dan boxer, agar tidak tertukar antara versi Jepang dan versi internasional. Kesuksesan finansial Street Fighter 2 yang tidak masuk akal memancing masalah baru yang sangat masif. Pembajakan. Pada tahun 1992, peretas dan pembuat bootleg game bajakan dari Taiwan dan Hong Kong berhasil membongkar enskripsi papan mesin CPS-1 milik Capcom. Mereka tidak sekedar menyalin game tersebut, melainkan memodifikasi kodenya secara brutal dan merilisnya ke pasar gelap dengan harga mesin yang jauh lebih murah. Versi bajakan yang paling terkenal dan legendaris adalah Street Fighter 2 Rainbow Edition. Rainbow Edition adalah perwujudan dari anarki digital. Para hacker merusak semua hukum fisika dan keseimbangan yang dirancang susah payah oleh Capcom. Di versi bajakan ini, Ryu bisa menembakkan Hadouken berkali-kali saat sedang melayang di udara, dan bola api tersebut memiliki sistem pelacak yang mengejar musuh. Zangief bergerak secepat kilat, dan yang paling gila, pemain bisa menekan tombol start di tengah pertarungan untuk berganti karakter secara instan. Meskipun gameplaynya hancur, berantakan, dan tidak kompetitif, Rainbow Edition sangat laku keras di arcade seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Para pemain awam menyukai kecepatan dan kekacauan superheroik ini.
Operator mesin arcade juga lebih suka membeli papan bootleg karena harganya murah. Capcom berada dalam krisis. Mahakarya mereka sedang dimonopoli oleh para pembajak, dan mereka harus segera memukul balik. Pada April 1992, Capcom meluncurkan serangan pembalasan resmi pertama mereka, Street Fighter 2 Champion Edition. Game ini diciptakan untuk mematikan pasar bajakan sekaligus mengabulkan dua permintaan terbesar para penggemar. Pertama, keempat bos Sadolo, Balrog, Vega, Sagat, Bison akhirnya bisa dimainkan secara resmi. Kedua, Capcom mengizinkan mirror match, pemain 1 dan pemain 2 kini bisa memilih karakter yang sama. Misalnya Ryu melawan Ryu, dengan perbedaan palet warna baju. Masalah antrian dan perebutan karakter idola akhirnya terpecahkan. Namun, Champion Edition belum cukup untuk membunuh Rainbow Edition yang permainannya jauh lebih cepat. Menyadari bahwa pemain memang menyukai ritme permainan tingkat tinggi, James Goddard, seorang staf dari Capcom USA, meyakinkan kantor pusat di Jepang untuk membuat satu update lagi. Hanya 8 bulan setelah Champion Edition, Capcom merilis Street Fighter 2 Turbo Hyper Fighting. Di Hyper Fighting, Capcom secara resmi mempercepat tempo permainan hingga batas maksimal yang bisa ditangani oleh mata manusia dan mesin waktu pada saat itu. Tidak hanya itu, Capcom secara ironis mencuri ide dari para pembajak. Mereka memberikan karakter lama jurus-jurus baru yang tidak masuk akal untuk menyeimbangkan meta permainan. Seperti Chun-Li yang akhirnya bisa menembakkan bola api atau yang disebut Kikoken, dan Dalsim yang bisa berteleportasi sesuka hati. Dalam Hyper Fighting, Capcom berhasil merebut kembali tahta mereka, membuktikan bahwa keseimbangan desain yang rapi akan selalu mengalahkan modifikasi bajakan yang kacau. Tahun 1993, dominasi Street Fighter 2 di arcade mulai terancam. Bukan hanya dari mesin bajakan yang masih beredar, tapi juga dari rival abadi mereka, SNK, yang mulai merilis Fatal Fury 2 dengan kapasitas memori raksasa 100 Megashock. Menyadari bahwa arsitektur mesin CPS-1 mereka sudah usang dan terlalu mudah diretas, Capcom melakukan investasi besar-besaran dengan menciptakan hardware generasi baru, Capcom Play System 2 atau CPS-2. Papan arcade berwarna hijau 2 ini dilengkapi dengan sistem enkripsi anti pembajakan tingkat militer dan chip audio revolusioner bernama Key Sound. Untuk memamerkan kekuatan mesin baru ini, Capcom merilis Super Street Fighter 2 The New Challengers. Ini adalah perombakan visual dan audio paling masif sejak game pertama dirilis pada tahun 1991. Suara penyiar direkam ulang, potret karakter digambar ulang dengan gaya anime yang lebih tajam, dan musiknya diaransemen ulang menggunakan instrumen Key Sound yang memberikan efek surround yang menggelegar di mesin dingdong. Namun daya tarik utamanya adalah penambahan 4 karakter baru yang secara permanen memperluas roster menjadi 16 petarung. Mereka adalah T-Hawk, raksasa asli Amerika dengan bantingan mematikan; DJ, seorang kickboxer asal Amerika yang gerakannya mengikuti irama musik; Fei Long, seorang bintang film aksi Hong Kong yang merupakan penghormatan langsung Capcom kepada legenda Bruce Lee; dan yang paling berdampak, Cammy White. Kehadiran agen khusus asal Inggris berkuncir 2 ini mematahkan monopoli Chun-Li sebagai satu-satunya karakter wanita di game ini. Dan desain yang ikonik segera menjadikannya salah satu maskot paling populer dalam sejarah Capcom. Meskipun Super Street Fighter 2 laku keras, komunitas pemain hardcore melayangkan protes tajam. Karena peningkatan visual dan animasi baru, kecepatan gameplay di Super Street Fighter 2 terasa jauh lebih lambat dibandingkan Hyper Fighting. Bagi para pemain turnamen yang sudah terbiasa dengan refleks tingkat dewa, penurunan tempo ini adalah sebuah kemunduran. Mendengar keluhan tersebut, kurang dari setahun kemudian di tahun 1994, Capcom merilis penyempurnaan absolutnya, Super Street Fighter 2 Turbo atau Grandmaster Challenge di Jepang. Super Turbo mengembalikan kecepatan gila dari Hyper Fighting, bahkan mengizinkan pemain untuk mengatur sendiri tingkat kecepatannya sebelum pertandingan dimulai. Namun warisan abadi Super Turbo adalah penemuan mekanik Super Combo Meter. Terinspirasi oleh Desperation Move dari SNK,
Capcom merancang sebuah bar di bagian bawah layar yang terisi setiap kali karakter melakukan serangan. Ketika bar tersebut penuh, pemain bisa mengeksekusi super combo, sebuah rentetan serangan sinematik yang sangat kuat, memancarkan bayangan berwarna biru dan bisa mengembalikan keadaan dalam sekejap. Jika pemain berhasil menyelesaikan ronde dengan super combo, layar akan memancarkan kilatan cahaya matahari yang ikonik. Mekanik pengelolaan bar atau meter ini mengubah lanskap kompetitif selamanya. Pemain kini harus berpikir taktis, kapan harus menyimpan meter, dan kapan harus melepaskan super untuk memastikan kemenangan instan. Mekanik ini menjadikan standar wajib bagi seluruh fighting game modern di dunia. Namun, mahkota sesungguhnya dari Super Turbo bukanlah pada mekaniknya, melainkan pada kemunculan salah satu karakter rahasia paling legendaris dalam sejarah kultur pop. Semuanya berawal dari sebuah kesalahan terjemahan dan lelucon majalah. Street Fighter 2 versi bahasa Inggris, jika Ryu menang, ia berkata "You must defeat Shenlong to stand a chance". Kata Shenlong sebenarnya adalah kesalahan terjemahan pinyin dari Shoryuken, jurus pukulan naga terbang. Namun, para pemain di Amerika mengira Shenlong adalah nama guru dari Ryu. Mengambil keuntungan dari rumor ini, majalah Electronic Gaming Monthly atau IGM menerbitkan artikel Aprilmo pada tahun 1992 yang bisa mengklaim bahwa pemain bisa melawan Shenlong jika berhasil melewati seluruh game tanpa menerima damage satu sekalipun. Ribuan gamer di seluruh dunia menghabiskan koin tanpa henti untuk membuktikan rumor palsu tersebut. Mengetahui betapa gilanya fenomena rumor itu, desainer Capcom memutuskan untuk mewujudkan lelucon tersebut menjadi kenyataan berdarah di Super Turbo 1994. Capcom secara diam-diam memasukkan karakter bos rahasia bernama Guki di Jepang, atau Akuma di versi internasional. Kondisi untuk memunculkan sangat brutal. Pemain harus mencapai bos terakhir, M. Bison, dalam waktu kurang dari 20 menit dan tanpa pernah menggunakan continue. Jika syarat gila itu terpenuhi, M. Bison akan melepas jubahnya dan siap melawan kalian. Tiba-tiba layar berkedip sejenak. Sosok iblis berbaju gi hitam melesat masuk ke dalam layar, mengeksekusi jurus mematikan yang belum pernah dilihat siapapun. Sebuah rentetan pukulan tak kasat mata yang dikenal sebagai Raging Demon atau Sun Goku Satsu. M. Bison, sang bos tertinggi yang meneror pemain selama bertahun-tahun, terkapar tewas seketika di tanah. Sosok misterius itu kemudian berdiri membelakangi layar, memamerkan huruf kanji bercahaya merah di punggungnya. Pemain kini harus menghadapi Akuma, karakter dengan kekuatan overpower yang menembakkan Hadouken di udara dan bergerak lebih cepat dari bayangannya sendiri. Memunculkan Akuma di Super Turbo adalah momen mind-blowing terbesar di era arcade tahun 90-an. Memasuki pertengahan 1990-an, Capcom menghadapi masalah besar. Pembuatan sequel sejati. Street Fighter 3 memakan waktu bertahun-tahun dan biaya yang membengkak. Sementara itu, pasar arcade mulai digerus oleh revolusi game pertarungan polygon 3D seperti Tekken dan Virtua Fighter. Untuk mengisi kekosongan dan menyebatani waktu, Capcom merilis sebuah seri spin-off prequel pada tahun 1995 yang diberi nama Street Fighter Alpha atau Street Fighter Zero di Jepang. Secara visual, seri Alpha membuang gaya anatomi realistis dari Street Fighter 2 dan mengadopsi gaya seni anime yang lebih mudah dan cerah. Secara sejarah industri, Alpha sangatlah penting karena dua ulasan. Pertama, ia memperkenalkan mekanik custom combo, di mana pemain bisa mengaktifkan meteran khusus untuk merangkai serangan biasa menjadi combo panjang tanpa batas yang melanggar aturan animasi normal. Yang kedua, seri Alpha secara resmi menggabungkan semesta Final Fight ke dalam Street Fighter, membawa karakter seperti Guy, Cody, dan Sodom masuk ke arena pertarungan untuk pertama kalinya. Di saat yang hampir bersamaan, Capcom juga mencoba peruntungan mereka di ranah 3D. Mereka menyewa studio eksternal Arika yang didirikan oleh Akira Nishitani, sang kreator Street Fighter 2 yang baru saja keluar dari Capcom, untuk membuat Street Fighter EX. Meskipun menggunakan grafis polygon 3D, gameplaynya tetap dikunci dalam ruang gerak 2D. Street Fighter EX
cukup sukses dan memperkenalkan karakter aneh bin ajaib seperti pahlawan berkostum tengkorak, Skullomania. Namun, hati Capcom tetap berada pada seni dua dimensi murni. Mereka sedang menyiapkan monster sesungguhnya di laboratorium mereka. Di tahun 1997, penantian panjang itu berakhir. Capcom merilis Street Fighter 3 New Generation. Untuk menjalankan game ini, Capcom menciptakan papan arcade generasi ketiga mereka, CPS-3. Perangkat keras ini dikhususkan secara absolut untuk memaksimalkan potensi pixel art 2D. Hasilnya adalah lompatan visual yang belum pernah ada sebelumnya. Setiap karakter dianimasikan dengan ratusan hingga ribuan bingkai gambar tangan. Pakaian mereka bergerak mengikuti momentum angin. Otot mereka menegang saat memukul, dan pernapasan mereka terlihat hidup. Ini adalah puncak keindahan grafis 2D di era 90-an. Namun dari segi penerimaan pasar, Capcom melakukan sebuah perjudian yang sangat fatal. Merasa bahwa Street Fighter 2 sudah terlalu lawas, sutradara Tomoshi Sadamoto memutuskan untuk menghapus hampir seluruh karakter klasik. Tidak ada Chun-Li, tidak ada Guile, tidak ada Zangief, dan tidak ada M. Bison. Satu-satunya karakter lama yang dipertahankan hanyalah Ryu dan Ken. Sebagai gantinya, Capcom memperkenalkan generasi petarung baru dengan menjadikan seorang pegulat muda asal New York bernama Alex sebagai protagonis utama. Secara mekanik, Street Fighter 3 membuang banyak sistem lama dan memperkenalkan parry, sebuah sistem pertahanan aktif. Alih-alih menekan mundur untuk menangkis yang akan mengurangi sedikit darah jika terkena serangan spesial, pemain bisa menekan maju tepat 1 frame /60 detik sebelum serangan musuh mendarat. Jika berhasil, pemain menangkis tanpa damage dan lawan akan terbuka lebar untuk diserang balik. Ini adalah sistem beresiko tinggi dengan imbalan tinggi. Sayangnya, kombinasi karakter yang sama sekali asing, tingkat kesulitan parry yang tidak ramah bagi pemula, dan meledaknya popularitas game 3D seperti Tekken 3 di mesin PlayStation membuat Street Fighter 3 New Generation mengalami kegagalan komersial yang menyakitkan di arcade. Capcom menolak menyerah. Setelah merilis versi pembaruan kedua atau Second Impact yang juga kurang sukses, mereka mempertaruhkan segalanya pada tahun 1999 dengan merilis versi final. Street Fighter 3 atau Third Strike, Fight for the Future. Mereka menyerah pada ego desain mereka dan akhirnya mengembalikan sang ratu, Chun-Li, ke dalam roster, serta memperkenalkan Makoto, seorang gadis karate yang sangat agresif. Musik game ini juga dirombak total oleh komposer Hideki Okugawa, memasukkan elemen hip hop dan drum and bass yang membuat atmosfer pertarungannya terasa sangat urban dan modern. Meskipun secara kualitas Third Strike diakui oleh para kritikus sebagai fighting game 2D paling sempurna dan fluid yang pernah diciptakan manusia, ia lahir di waktu yang salah. Di awal tahun 2000-an, era mesin arcade secara global sedang sekarat. Third Strike gagal meledak di pasaran arus utama. Namun di ruang-ruang arcade kecil yang tersisa di Jepang dan Amerika, sekelompok pemain hardcore terus mengasah mekanik parry ini hingga mencapai tingkat kesempurnaan mekanis yang menakutkan. Dedikasi kelompok kecil inilah yang kelak menyelamatkan franchise ini. Sejarah mencatat di tahun 2004 sebagai titik balik segalanya. Di turnamen Evolution Championship Series atau EVO di California, pemain legendaris Jepang Daigo Umehara menggunakan Ken berhadapan dengan bintang Amerika Justin Wong menggunakan Chun-Li. Darah Daigo hanya tersisa 1 piksel. Satu sentuhan sekecil apapun, bahkan saat menangkis biasa, akan membunuhnya. Justin melepaskan super art Horyuken, rentetan 15 tendangan kilat beruntun. Dalam momen yang melawan segala logika manusia, Daigo tidak mundur. Ia melepaskan joysticknya lalu secara berirama menekan tombol maju tepat di setiap frame serangan Chun-Li. Ia melakukan parry secara sempurna sebanyak 15 kali berturut-turut di tengah sorakan penonton yang meledak, lalu membalas dengan combo kemenangan mematikan. Klip video beresolusi rendah dari momen tersebut, yang kini dikenal sebagai EVO Momen 37, menyebar viral di internet awal. Klip berdurasi 1 menit itulah yang membangkitkan kembali minat dunia terhadap Street Fighter. Melegitimasi game pertarungan sebagai olahraga elektronik dengan tingkat keterampilan sekelas atlet profesional dan menyelamatkan warisan Third Strike dari jurang kebangkrutan sejarah.
Pasca kegagalan komersial Street Fighter 3, Third Strike di awal tahun 2000-an, genre fighting game tradisional 2D dianggap mati oleh para petinggi industri. Selama hampir satu dekade, Capcom menolak memberikan lampu hijau untuk sequel baru. Butuh seorang produser eksentrik bernama Yoshinori Ono untuk mendobrak dinding tersebut. Ono menyadari bahwa EVO Moment 37 telah membuktikan bahwa nyala api kompetitif itu masih ada. Ia meyakinkan Capcom untuk kembali ke akar franchise. Bukan dengan melanjutkan kerumitan Third Strike, melainkan dengan membangkitkan nostalgia Street Fighter 2. Pada tahun 2008, Street Fighter 4 akhirnya meledak di pasaran. Keputusan desain terpenting yang diambil Ono adalah menggunakan grafis 2,5D. Karakter dan lingkungan dimodelkan secara penuh dalam 3D menggunakan gaya seni sapuan tinta kaligrafi Jepang. Namun pergerakan dan pertarungan dikunci ketat pada bidang 2D klasik. Secara roster, Capcom mengembalikan para petarung asli World Warrior dan 4 bos Shadalo, mencampur mereka dengan wajah baru seperti Crimson Viper dan Rufus. Secara mekanik, Street Fighter 4 memperkenalkan Focus Attack atau Shaving Attack di Jepang, sebuah kuda-kuda yang memungkinkan pemain untuk menyerap satu serangan musuh dan membalasnya dengan hantaman yang membuat lawan lumpuh sesaat. Selain itu, Capcom memperkenalkan Ultra Combo, sebuah serangan sinematik dahsyat yang meternya hanya terisi ketika pemain menerima damage. Ini adalah mekanik combat yang dirancang untuk memberikan kesempatan menang bagi pemain yang sedang terdesak. Street Fighter 4 sukses masif di konsol rumahan, merevitalisasi seluruh ekosistem turnamen fighting game dunia, dan melahirkan generasi pemain pro baru. Namun, kesuksesan Capcom tidak bertahan lama. Pada tahun 2016, mereka merilis Street Fighter 5 dengan sebuah kesepakatan eksklusivitas besar bernama Sony. Membuatnya hanya tersedia di PlayStation 4 dan PC. Sayangnya, perilisan Street Fighter 5 dikenang sebagai salah satu peluncuran game paling bermasalah dalam sejarah modern. Ditekan oleh tenggat waktu untuk mengejar jadwal turnamen Capcom Pro Tour, game ini dirilis dalam keadaan setengah matang. Tidak ada mode arcade klasik untuk pemain single player. Mode cerita terasa sangat hambar, layar loading memakan waktu sangat lama, dan sistem koneksi online atau netcode hancur berantakan. Secara mekanik, game ini memperkenalkan V-System yang terdiri dari V-Skill, V-Reversal, dan V-Trigger. Sistem ini sebenarnya sangat brilian karena memberikan setiap karakter kemampuan unik yang bisa mengubah alur permainan, seperti Ryu yang tangannya dialiri listrik, atau Nekali yang berubah wujud. Sayangnya karena buruknya konten peluncuran awal, komunitas merespon dengan kritik yang sangat tajam dan penjualan awal game ini anjlok drastis. Meski tertati-tati di awal, Capcom menolak untuk membunuh game ini. Melalui perombakan kepemimpinan dan investigasi bertahun-tahun, mereka perlahan menembus dosa-dosa mereka. Mereka merilis Arcade Edition dan Champion Edition, memperbaiki netcode, menambahkan lusinan karakter baru, dan merombak total keseimbangan gameplay. Pada akhir siklus hidupnya, Street Fighter 5 akhirnya berevolusi menjadi sebuah game kompetitif yang sangat solid dan menjadi ujung tombak turnamen e-sport global Capcom Cup dengan total hadiah jutaan dolar. Capcom menjawab semua kritik masa lalu dengan menghadirkan mode single player paling ambisius dalam sejarah fighting game, World Tour. Pemain bisa membuat avatar mereka sendiri, menjelajahi kota semi terbuka atau semi open world, dan berguru langsung kepada legenda seperti Ryu dan Chun-Li secara mekanik pertarungan. Street Fighter 6 memperkenalkan drive system. Pemain diberikan 6 bar energi di awal ronde yang bisa digunakan untuk menangkis drive parry, melakukan dash cepat atau drive rush, atau menghantam musuh ke tembok dengan ledakan cat warna-warni. Ini menciptakan pertarungan pikiran yang sangat intens sejak detik pertama. Namun, revolusi terbesar Street Fighter 6 yang mengubah industri adalah kehadiran modern controls. Selama puluhan tahun, penghalang terbesar bagi pemain baru untuk mencoba fighting game adalah susahnya menghafal putaran joystick untuk mengeluarkan jurus. Capcom meruntuhkan tembok tersebut. Dengan modern control, siapa saja bisa menembakkan Hadouken atau melakukan Shoryuken hanya dengan menekan satu tombol dan satu arah. Persis seperti bermain Super Smash Bros. Keputusan kontroversial namun jenius ini membuat Street Fighter 6 meledak di kalangan gamer kasual, memecahkan rekor jumlah pemain aktif di Steam, dan menghabiskan kembali Capcom sebagai raja fighting game dunia di era modern.
Dan begitulah sejarah panjang evolusi mesin arcade hingga revolusi e-sport dari raksasa Capcom. Street Fighter. Dari bantalan karet bertenaga angin di tahun 1987 hingga panggung megah Evo dengan hadiah jutaan dolar saat ini. Terima kasih sebesar-besarnya bagi kalian yang sudah menonton sejarah panjang industri ini sampai selesai. Kalau kalian suka dengan riset detail seperti ini, pastikan untuk klik like dan subscribe. Jangan lupa bagi teman-teman yang ingin mendukung channel ini lebih jauh dan ikut patungan buku riset untuk video epic selanjutnya, kalian bisa gabung ke membership channel. Cukup 10.000 dan dapatkan badge spesial di samping nama kalian di kolom komentar. Tapi ingat, ini nggak wajib. Dukungan kalian menonton saja sudah luar biasa. Tulis di bawah siapa main karakter atau jagoan andalan kalian kalau main Street Fighter. Sampai jumpa di sejarah arcade selanjutnya.